Mel lu tuh ada masalah apa sih sama Pak LBP? Nggak ada masalah. Gini, gue jelaskan ya ke semua orang. Gue nggak pernah punya masalah sama siapa-siapa. Tapi orang kayaknya banyak punya masalah sama gue. Karena kan gue lihat di medsos lo tuh selalu ke arah dia lah gitu ya. Jadi hari itu paginya, ya kayaknya pagi gitu gue ngeliat. Dan itu bahkan gue kalau dilihat tuh gue nggak nyela dia loh. Orang-orang tim gue itu pada ngomong, Mel ada lu tuh ngomong. Gue yang, nah gue tetap make upan gitu. Ya, come on man, di Eropa kan dia baru statement dia nggak di mana-mana gitu ya. Teman gue jawabnya nggak tahu, gue nggak lihat. Manajer gue yang datang, Kak, itu beneran di atas panggung lo ada Luhut. Gue kan gini. Ibu-ibu mau tahu bersama Cindy Fatah. Yuk, sini. Disponsori oleh Amalfi Ristorante and Bar, the best Italian food in town. Dan didukung oleh Alfa Birama, Digital Printing and Creative Service. Halo, ibu-ibu mau tahu bersama Cindy Fatah. Hari ini tamu aku adalah teman lama aku, Ibu Melanie Subono. Coba tepuk tangan di sini biar seru ibu. Karena ini ibu-ibu mau tahu. Jadi ini juga ibu. Ibu Melanie. Mel apa kabar? Zaman sekarang banget tuh ya kepo. Ibu-ibu. Zaman sekarang gue kepo. Mel, Ya. walaupun jadi gue mau cerita dulu ya sama ibu-ibu bahwa gue sama Melanie ini kenal udah dari ABG ya Mel kita Asli. ya. Dari zaman ABG aku sudah kenal dengan Melanie. Bapaknya dia teman bapak gue, Yes. ibunya dia teman bapak gue, Yes. adiknya dia teman teman adik lo. adik gue, suami dia teman gue, Yes. adiknya suami dia teman adik gue, gitu deh pokoknya. Nggak jauh mainnya, kurang piknik kayak keluarga kita tuh. Asli. Iya. Pikniknya pada kurang jauh. Situ-situ Iya ya, kalau aja. dipikir ya. Kalau dipikir-pikir Jakarta kecil ya, sempit ya. Oh. Bener-bener sempit Nggak apalagi gaul zaman keluarga dulu. kita. Iya, situ-situ aja gitu. Payah. Mel, lo apa kabar? Puji Tuhan cukup waras. Apa namanya Melanie ini ya akhirnya hari ini setelah berbulan-bulan yang lalu gue kalau WhatsApp Melanie, message Melanie, Mel lu di Jakarta nggak, pasti caranya gitu. Iya. Karena gue tahu dia belum tentu di Jakarta. Asli. Soalnya kemana-mana selalu ya. Lu bisa Asli. dalam seminggu hari ini di mana besok di luar kota gitu Iya. kan ya. Luar Sebenarnya biasa. pekerjaan gue adalah pramugari. Nggak tahu kan? pesawat kemana dan kemana. Oke Mel, gue mau tanya dulu kabar penyakit lo. Kok kabar kesehatan lo dong? Aman. Ya, Aman. kemarin abis operasi gitu, terus lo Operasi gimana kesekian, sekarang? operasi. Lo udah berapa kali operasi? Waduh, gue nggak inget. Kalau ngitung yang operasi kecil sama operasi gede tuh totalnya, I don't know, banyak kayaknya. Banyak, besar dan kecil. Nah kalau yang besarnya, which is dalam arti basicnya adalah sesar tapi besar, Oke. itu kayaknya ke 4 atau ke 5 kali ya. Keempat. Tapi yang terakhir itu kemarin tindakannya histerektomi. Oke, itu apa tuh histerektomi? Jadi kalau yang sebelumnya itu cuman saya atau ngambil tumornya atau benda-benda yang ada di dalamnya. Kalau kemarin tuh sekalian ngebersihin isinya, jadi uterus, rahim, ini tuh segala macam sekalian diangkut keluar deh daripada bikin masalah mulu kan. Dan dikeluarin semuanya. Jadi sekarang semua kosong lah di situnya. Kosong. Di Nah, makanya gue sempat bikin tato kan di tempat bekas itu semua ada isinya, gue bikin tato kosongannya itu. Jadi USG tuh kalau lo lihat sekarang isinya kosong. Oh gitu. Wow, pintunya bisa kayak tukang es bunyinya. Ada es lewat. Jadi ibu-ibu pengen tahu kalau kita kekunci di sini dari tadi. Iya, kita sempat kekunci, kita sempat mau berjam-jam tadi ya di sini. Oke, Mel, jadi itu penyakit lo sumbernya tuh dari apa sih, hormon? Jadi sebenarnya gini loh, gue itu punya apa ya, darah gue tuh kayak jelek. Kalau orang tuh ada darahnya cair, ada yang darahnya pembekuannya tinggi, ada pengentalan. Nah kalau gue itu tuh emang pembekuannya tinggi banget. Jadi kayak misalnya kalau gue ngambil darah sekarang nih, harus cepet langsung cepet, diproses, karena kalau enggak beku. keburu beku. Beku, Kayak bukan bokap pengentalan doang gitu. Jadi beku. Jadi kayak misalnya kalau saking bekunya, kalau orang ngomong trombosit itu kan kalau lagi dicek kan bisa belasan ribu. Ini tuh gue bisa 3, 4. Tapi sehat karena dia menggumpal semuanya. Jadi kasarnya kalau gue datang bulan atau apapun gitu, kan pasti ada yang berecetan tuh. Itu membatu, bisa jadi tumor, bisa jadi apapun. Karena kalau cuman orang kan suka takut ya, misalnya ibu-ibu ada yang takut sama kista, miom, itu sebenarnya wajar. Setiap perempuan pada saat
saat lo udah mencapai usia dewasa, baik itu secara seksual atau apapun, pasti lo punya kok. Pasti. Gitu. Pasti punya kista, Iya. punya miom, punya apapun, so it's okay. Iya. Tapi ini karena ini semuanya membeku dan membatu, nah itu yang susah. Oke. Bahkan gue kelamaan senderan begini, biru ini nanti gitu. Jadi Karena darah pembekuan lo gue cepet memang beku itu. iya. Oke. Nah itu jeleknya dia tuh nempel kemana-mana gitu, bisa ada di tengah rahim, entar di saluran saluran kencing misalnya atau apapun itu. Jadi gitu. operasi-operasi lo tuh karena pada saat dia nempel-nempel itu. Iya, dan growingnya cepet banget, apalagi menjadi tumor gitu. Kayak yang terakhir kan ada sempat tuh kayak segede timun suri kayak dibelah dua gitu. Dia tuh growingnya dalam berhari. Nah kemarin itu berapa kilo kok itu beratnya? Jadi gue kayak orang hamil berapa bulan gitu, segede gitu. Jadi growingnya juga cepet banget di itu. gue. Itu kanker atau apa, Mel? Kalau sudah membatu pasti jadinya tumor. Kalau kanker sama tumor kan sebenarnya sama. Kalau tumor itu Ganas, aktif ya dia menjadi kanker gitu aja kan pada dasarnya. Tapi intinya apapun yang di gue tuh tumbuhnya cepet banget. Oh, karena pengaruh darah lo itu ya? Kayaknya itu lo sih dari bawaan situ. dari Plus lo. hormonal. Oke. Jadi dari pertama kali gue mulai datang bulan, hormon mulai numbuh dan darah keluar ya sejak hari itulah kejadiannya. Jadi gue pertama kali mulai operasi segala macam ya deket-deket pertama gue mulai datang bulan sampai kemarin ini. Sampai ini. Ya. Sekarang berarti lo 40 something Iya. lah ya, dari mulai remaja itu. Iya. Sepanjang itu lo Ya, mengalaminya. sepanjang itu gue gitu, sepanjang itu pendarahan, sepanjang itu migrain, sepanjang itu operasi mulu. Luar biasa Ibu Melanie. Enggak, yang bikin luar biasa adalah Melanie udah dengan begitu keadaan kondisi kesehatan lo, tapi lo tuh nggak pernah diem gitu loh, Mel. Iya, cuman jadi dimaklumi aja kalau kadang-kadang lagi papa sama gue tuh gue lagi judes gitu. Nah itu biasanya lagi sakit atau lagi Hormonnya, apapun gitu. hormonnya. Plus hormonal ya. Iya, Lo kita nggak mau punya uterus nggak boleh komen ya. Iya, jadi lo bener-bener dengan begitu lo udah nggak bisa punya anak dong ya? Yes. Iya kan, karena kan Karena diangkat. even bayi tabung pun nggak boleh karena sebelum histerektomi pun bayi tabung nggak boleh karena kasarnya tabungnya juga udah rusak. Oh, Tabungnya tuh udah nggak ada oke. dong gitu. Iya. Dan apa namanya bahkan sebelum tabung itu rusak pada gue nggak ngerti lah tumbuh yang keberapa kalinya itu tumbuhnya tuh bener-bener deket saluran yang menemukan kasarnya antara sperma dan apa namanya pokoknya Indung titik telur. indung telurnya itu juga udah rusak karena sempat kena yang tumbuh-tumbuh itu segala macam jadi udah keblok udah nggak mungkin juga anyway. Oke, itu lo tahu bahwa lo nggak bisa punya anak tuh dari kapan, Mel? I don't know, gue tuh sering banget ke dokter ya jadi kayaknya along the way itulah pada satu titik gue juga udah nggak inget sih. Pada saat lo tahu itu pertama lo gimana rasa lo, Mel? Nggak apa-apa sih. Sama sekali nggak apa-apa. Lo nggak ada nangis berhari-hari atau shock atau gue nggak bisa punya anak atau rasa-rasa yang gitu lo nggak pernah Gini, ada? mungkin ini mungkin ada penjelasannya lebih ke psikologis ya. Jadi mungkin karena along the way itu gue udah kayaknya udah ditanam di kepala gue nih one day bisa berefek ke lo nggak bisa punya anak. Jadi alam bawah gue nggak tahu ini memang bener sifat gue atau alam bawah sadar gue yang terpupuk karena itu gue emang nggak pernah terlalu suka anak kecil. Gue menjauh gitu. Oke. Gitu. Iya, Jadi emang gue kasarnya Tapi gue pernah loh lihat anjing terus lihat anak kecil gue lebih milih anjing gitu emang I never segitunya sama anak kecil. Masa sih, Mel? Gue pernah loh sekali waktu ngeliat lo ya, waktu itu kita lagi di mana ya, gue lupa. Tiba-tiba ada anak kecil bule lucu banget, terus lo gini, oh lucu banget, lo Fake. Enggak sih gini, kalau anak bule mungkin karena anak bule itu kan kayaknya independen dan berani banget ya. Oh, Gue karena kalaupun milih gue lebih suka anak bule. Anak kecil, anak kita tuh kadang suruh salaman, mama, itu gue gak tahan gitu gue. gemes gitu ya. Tapi Ponakan-ponakan mungkin lo juga nggak lama ya. Itu coba lo lihat 5 menit kemudian. sama si anak kecil bule siapapun pokoknya anak Nggak kecil bisa. gitu ya. Atau anak kecil itu deh 5 menit doang sih tahannya gue. Lo sama ponakan-ponakan lo? Nah, ponakan-ponakan gue ini waktu Kristi melahirkan, gue tuh berusaha banget gak ada di deket dia. Karena gue gak mau ngeliat dia hamil, gue gak mau ngeliat dia apapun. Sampai akhirnya lahiran, gue berapa bulan tuh gak mau megang Gabriel sama sekali. Oke. Sekarang dia jadi kembaran gue. Belajar vegan, bicara tentang bumi. Bapak gue tuh dimarahin, yang what about plastic? It's so bad for the earth gitu segala macam. Jadi Padahal lo kembaran gak gue. pernah ngajarin dia begitu? Enggak. Lo cuman cukup gak mau megang aja dari waktu semasa Iya, dia. sekarang jadi kembaran gue. Terus lo dengan begitu apa rasa lo ada bertumbuh gak keibuan lo gitu? Gue sangat keibuan. Kalau enggak gue nggak akan punya rumah harapan. Kalau enggak gue nggak akan pernah jadi rescuer.
Oke. Tapi kan keibuan itu nggak harus selalu dengan lo punya anak. Itu Menurut dia gue persepsi. feminisme gue jauh lebih tinggi dari kebanyakan. Gue bisa bilang 60% temen gue, 70% mereka punya anak. Anak dikasih sama suster, mereka gak bisa megang, mereka juga gak tahu apa-apa tentang anaknya. Menurut gue jiwa keibuan gue jauh lebih tinggi dari kebanyakan temen gue yang bisa punya anak. Iya, Tapi gue memang tidak langsung Iya. ke anak pribadi gitu kan, maksudnya nggak ke anak biologis. Tapi kalau gue tidak punya keibuan itu mungkin ya itu Rumah Harapan nggak pernah ada, musik gue tidak akan berbicara tentang perempuan. Iya. Itu karena lahir kan memang bener-bener dari rasa peduli lo ya sebagai seorang perempuan biar gimana pun ya. Bedanya cuman gue tidak punya anak biologis, itu aja. Iya. Iya sih, bener juga ya, begitu ya. Iyalah, gue harus bener. Dimanapun gue berada, gue harus bener. Gue selalu bener. Mel, yang dengan keadaan lo seperti itu gitu ya, yang membuat lo tetap kuat, terus tetap bisa move on dengan apa adanya kondisi itu gitu. Itu apa sih, Mel? Sebenarnya gini loh, lo nggak mau move on pun. Misalnya nih sekarang nih gue bete gitu, terus gue nangis sampai kayak orang bego muka gue. Harinya tuh move on loh, besok pagi lo tetap bangun, tagihan listrik tetap dateng, yang diurus tetap ada. Lo harus move on kan? Iya, Iya kan gitu. Terus gue mau nangis sampai tol, sampai jelek gitu. nggak jadi apa-apa. Kagak jadi apa-apaan gitu. Jadi based on itu Ya ya. emang harus move on. Dan gue selalu ngomongnya, sebenarnya sedih tuh dilihat dari mana sih gitu. Dilihat entah dari sedih kalau gue cuman ngebandingin diri gue dengan orang yang punya anak banyak gitu. Terlepas dari itu, gila hidup gue mah jauh lebih menyenangkan dari mereka gitu. Jadi I think it's depends on lo ngeliatnya dari sisi mana sih. Iya. Itu pemikiran lo kayak gitu tuh langsung datang atau lo melewati apa proses lo? Gue itu pernah, ini gue tulis di buku keberapa gue gitu, ada satu buku motivasi yang gue keluarin. Itu gue tulis di cover. Jadi pemikiran gue kayaknya udah ada dari lama, tapi one day gue kayak dikasih tamparan langsung. Gue inget banget, itu gue masih I don't know, maksudnya lebih 20 tahun lalu lah lebih gitu. Gue naik mobil di Sudirman, gue inget banget. Gue lagi ngeluh banget, gue nggak tahu lah ngeluhin apaan, nggak penting gitu kan. Gue inget banget hujan, gue mesti nyetir sendiri, macetnya Jakarta kayak setan kan, udah berjam-jam. Gue nggak bisa, dengan otomatis dengan hujan gue nggak bisa ngerokok dong, ya kan gitu. Bensin mau habis, gue harus irit AC. Pokoknya hidup gue udah paling sial di dunia deh gitu. Nah ini mungkin ibu-ibu ada yang tahu ya kalau sering lewat jalan Sudirman sampai sekitar 5 tahun yang lalu. Gue lagi ngomel gue ngelihat sebelah kiri gue itu ada mobil. Lo tau gak sih mobil zaman sekarang yang ada setannya, pintu bisa nutup buka sendiri tuh gitu kan. Terus ada TV-nya segala macam, ada kulkas-kulkasan kecil. Gue bilang ih banget nih orang nih ya kan gitu. Terus gue males lihat, gue nengok kanan. Kalau yang sering lewat Sudirman dulu pasti tahu ada satu keluarga yang selalu jalan naik gerobak. Bapaknya yang narik sama ibunya, anaknya satu kakinya nggak ada sama sekali, jadi emang badannya segini doang, dia selalu ada dalam gerobak. Dan satu ada anak kecilnya lagi yang jalan di samping gerobak itu terkenal banget sih di Sudirman, dia selalu lewat. Di hujan yang sama kan ya, dan mereka ketawa-ketawa. Oke. Di situ gue langsung anjir, Iya. gue emang salah nengok. Lu cerita Sebenarnya aja gue gua mau merinding. happy mau enggak tergantung gue mau nengok kemana ya. Kalau gue mau kiri lagi sama tuh mobil banyak setannya kan, si ibu gitu kan, nggak ada keringet-keringetnya dikit, ya kan makan, sorry pakai gua segala ada pakai sopir gitu. Ya emang hidup gue sial sih kalau gue ngeliatin dia. Tapi kok gue happyan lihat ini ya. Ih masih untung gue ada mobil ya. Masih untung gue, untung gue nggak kehujanan. Jadi sejak hari itu tuh gue terapin. Ya iya sih, tergantung gue mau ngeliat kemana. Bener. Gitu. Itu Melanie ya. Itu yang bikin lo kuat ya. Akhirnya Lo memilih untuk merubah sudut pandang lo iya, berarti ya. dan itu tuh tinggal angle-nya rubah dikit doang gitu. Iya. Bangke. Bener-bener Ngeliat situ gitu. kiri dan kanan gitu ya, Iya. Mel. Dan itu ada di mana-mana, ada di ruangan ini, ada di manapun. Lo mau gitu bisa kok. Itu yang membuat lo jadi Melanie yang sekarang gitu mau ya. cengeng terus besok sembuh enggak, udah penyakitan jelek lagi nangis mulu kan gitu. Ya udah gitu. Iya. Terus gue sekarang seneng gitu, anak teman-teman gue lagi setengah mati ngurus anaknya. Ya puji Tuhan gue nggak usah kerepotan ya ngurus anak. Selalu ada sisi bagusnya kok. Iya. Lo selalu bisa melihat dari Iya, sisi yang akhirnya jadi kayak gitu. gitu ya. Itu karena lo mengalami penyakit demi penyakit dari muda segala macam. Jadi lo jadi terkondisikan gitu ya Mel ya. Gue terkondisikan pertama itu, kedua bahwa setiap hari bisa jadi hari terakhir lo.
Sejak itu gue punya hashtag kan, jangan mati sebelum berguna. Yes, itu Melanie banget. Iya, kalau matinya gue turun lift ntar mati gimana? Exactly. Bisa. Setuju gue itu. Gitu. Kalau itu gue setuju banget. Ya. Iya benar. Emang bener. Gitu tuh gue ngotot anaknya. Gue tuh anaknya ngototan bu ibu. Mel, lo merasa lo tuh artis bukan sih Mel? Anjir. Gini. Kalau di kamus, secara kamus gue artis. Oke. Karena kamus itu menjelaskan artis adalah orang-orang yang membuat art. Karya art. Ya, orang-orang yang membuat art. Kalau secara kamus. Uh-huh. Kalau secara Indonesia, cuma di Indonesia doang. Asal lu pernah bikin kasus, apa tete lo cukup gede atau apapun itu, kelihatan di medsos lo artis. Mau politikus lo abis gampar orang, besok lo jadi artis. Bedanya, lo kalau nge-google satu nama, misalnya nama gue, lo akan tetap nemu karya gue. Dia bikin video klip ini, lo punya program ini, lo ada film ini, lo. Ya itu artis lo dulu ya. Sisanya, lo akan menemukan klarifikasi di YouTube tanggal segini, ini itu apa segala macam. Jadi pertanyaan gue, lo artis yang mana yang lo maksud? Kalau secara gue berkarya, yes, gue berkarya, gue adalah artis. Tapi kalau untuk mencari artis dalam kategori itu enggak. Mendingan enggak, karena kalau secara kamus mereka yang ngamen di Blok M sekalipun selama lo bisa bikin lagu sendiri lo adalah artis. Tapi tidak di Indonesia. Gitu. Di Indonesia tuh masih begitu ya Mel ya. Lo harus ada kasus dulu ya, harus ada viralnya dulu ya. Iya, agak tolol-tolol dikit. Kalau ini turunin dikit lagi ya bu ibu, terus gitu, ya artis. Kagak ada juga yang bisa gue keluarin di sini kan. Cetakan kue cucur gue nyebutnya. Cetakan kue cucur. Mel, apa namanya? Lo masih sering tour ya, show ya? Masih. Gila ya Melanie ya. Karena puji Tuhan banget ya, hari ini coba gue tanya. Kategori solo rock cewek, siapa yang masih ada di kategori itu? Dari zaman gue sampai sekarang. Ya, untuk saat ini emang Gak ada. Jadi saking kasiannya ya kalau Bangsa AMI, SCTV atau apapun award gitu ya, isi kategori cuman gue. Jadi pilihannya adalah tuh piala dikasih aja atau kategori itu ditiadakan. Sian ya hidup gue. Solo rock perempuan, yang bener rock ya gitu. Solo rock perempuan gak ada. Sian di hidup gue. Siapa? Solo rock. Opi itu bukan rock ya? Enggak, dan dia juga udah jarang kan. Jarang solo juga. rock perempuan ya. Solo ya, oh iya ya, ada juga band ya. Iya. Iya. Kalau solo rock cowok banyak. Gitu. Lu bikin lagu sendiri ya Mel masih ya? Bikin. Semua lo bikin liriknya, musiknya segala macam. Itu semua yang lo bawakan itu memang benar-benar karya lo ya? Iya. Ya kadang-kadang ada kalau kolaborasi atau apapun. Kayak sekarang kan gue lagi bantu Coconutris. Jadi sekarang karena Coconutris vokalisnya nggak ada, jadi Coconutris ex Melanie. Terus gue ya masih langganan lagu sama Saidin, Nang Sukamti, ini itu segala macam. Tapi basically kalau udah liriknya biasa bercerita tentang gerakan, perlawanan, itu biasanya karya gue sendiri sih. Nah itu lo nulis lirik tuh berdasarkan pengalaman lo semua dong berarti ya Mel? Gimana lo munculnya jadi lirik tuh gimana sih Mel, lo prosesnya, gue pengen tahu dong. I don't know, gue lirik itu biasanya mentok cuman di planning sih. Kayak kemarin gue terakhir apa ya single gue terakhir, Pantas Keandaikan, itu gue bikin lagu itu pada saat gue lagi ada di daerah penggusuran paksa di gue lupa lah salah satu kota gitu. Udah terus gue kerjain lagunya di kepala gue, anak-anak suruh kerjain musiknya. Akhirnya lirik finalnya itu gue buat spontan pada saat di studio. Udah lagunya jadi, udah gue bikin lirik spontan. Jadi abis take vokal gue akan minta rekaman vokalnya untuk gue catat tadi gue nyanyi apa ya bu gitu. Gitu. Tapi pastinya sangat personal karena kalau enggak gue nggak akan bisa spontan lirik kayak gitu kan. Tapi biasanya berdasarkan memang apa yang gue lihat, apa yang lo lihat, apa yang lo rasain, dan apa yang rasain. keluar dari pikiran lo, kok begini, kok begitu, begitu ya. Kegelisahan mungkin ya. Kegelisahan lo itu yang lo tuangin di dalam musik lo ya. Oke. Terus Mel, gue tuh kan selalu mengikuti Instagram lo ya. Yang sampah banget itu. Enggak, seru, lucu. Gue sampai bingung. Kadang-kadang gue sampai bingung, ini si Melanie marah-marah mulu kenapa sih gitu ya gue. Iya orang tuh suka salah artiin, gue marah-marah tuh salah arti gitu. Nah itu gue pengen tahu dari lo, apa yang menyebabkan tulisan lo di Instagram, di medsos tuh berkesan kayak marah-marah. Gue tahu lo gak marah-marah sih ya, tapi kesannya kan begitu gitu. Apa Mel? Sebenarnya mungkin pertanyaannya mesti dirubah supaya orang-orang ngerti apa sih yang sebenarnya lo mau Mel. Iya, apa maksud lo menulis seperti itu? Mau gue sebenarnya cuma satu. Yang gue kejar, apa sih yang lo kejar? Single standard. Dalam hal apapun. Oke.
Dalam arti begini, kalau besok ada pejabat atau apalah gitu, nyolong duit sekian M, anggaplah, dan dia bebas, it's okay buat gue, silahkan berjalan bebas. Tapi bukan besoknya gue harus mendampingi seorang ibu-ibu yang karena kelaparan dia mencuri singkong dari halaman tetangganya dan dia dihukum 3 tahun. Oke. Standar mana yang lo mau pakai? Itu jadi yang lo suarakan. Yang gue kejar adalah itu. Gitu. Hukum berlaku sesuai tertulis. Jangan ini atau apapun suara hukumnya. Kan tidak pernah ada tulisan koma kecuali pejabat atau kecuali perempuan atau tidak pernah ada pengecualian. Iya, itu lo selalu ngomong begitu. Iya, jadi hukum yang ada diberlakukan aja sesuai hukum yang ada. Bukan berlaku beda pada saat lo pejabat, bukan berlaku beda pada saat lo kaum miskin kota atau lo marginal atau apapun itu. Mana yang lo mau lakukan? Itu mungkin berubah nggak sih Mel di sini menurut lo? Nggak ada yang nggak mungkin kecuali lo makan pala lo sendiri atau jilat siku lo gitu. Itu nggak mungkin gitu. Udah ada yang sesuai belum? Banyak. Maksudnya selama ini bukan berarti pergerakan gak ada hasil gitu. Banyak. Tapi kan yang budaya, gue gak seneng ya nyampe kata budaya tuh disatuin sama ini ya. Kebiasaan buruk tuh ada 2. Pertama ya si korup dan segala macam itu diberlakukan. Dan kebiasaan terburuk terbesar menurut gue adalah apa? Orang yang tahu itu salah dan diem. Iya dong. Udah lihat kejadian, lihat depan Gue mata, ngeledek lo. Terus lo kayaknya ketawa-ketawa aja, lo gak negor gue. Dari mana gue tahu lo gak setuju? Apa bedanya orang gak setuju dan orang setuju dan orang diam? Sama aja kan. Lo gak setuju lo ngomong. Pembiaran itu yang bikin semuanya jadi, ya kan orang ngerasa gak apa-apa, gak ditegur gue kemarin ngelakuin itu. Sama kok mau itu ngomong koruptor gede atau lo gak pakai helm cuman ke warung depan dan gak ada yang negor, lo kan ngeliat terus ngelakuin itu kan. Iya. Pokoknya sesuatu yang lo lihat salah tidak sesuai dengan hukum ya lo speak up gitu ya. Iya. Itu makanya lo apa yang lo kejar single standard. Gak apa-apa beneran deh. Anak pejabat nabrak orang mati gak apa-apa dilepasin. Besok tapi gue kalau nabrak orang gue juga minta lepas ya. Sama dong. Sama-sama manusia. Kalau makan nasi lo makan apaan sih? Gue masih warga negara Indonesia yang secara hukum gue ngertinya undang-undang itu terus berlaku untuk warga negara Indonesia. Titik. Gak pernah ditulis umur sekian sampai sekian jabatannya ini. Titik. Mana yang lo mau berlakukan? Itu doang yang gue kejar. Tapi orang sini juga ingetnya tuh cuman kalau gue komplain begitu gitu maksudnya. Banyak hal loh. Pada saat mereka lagi bagus gue puji. Cuma itu kan secara medsos dan algoritma gak naik aja gitu. Padahal gue sering memuji mereka juga sering. Kalau lagi bagus gue puji. Tapi pada saat melenceng akan gue ingetin. Lo gue yang gaji kok. Pajak gue yang gaji lo. Itu yang masyarakat suka gak ngeh. Takut banget sama pejabat. Loh mereka kita yang gaji lo. Lah lo kalau telat bayar pajak 2 hari tuh ya. Kayak utang sama kreditan panci lama banget tuh. Diudak-udak bayar pajak telat. Loh mereka tuh kan kita yang gaji lo. Itu masyarakat suka gak ngeh. Itu pola pikir Melanie gitu ya. Mereka kan kita yang gaji. Makanya kalau lagi tiba-tiba gue di jalan macet gitu ya. Lewat tuh si nguing-nguing keparat itu kan nguing gitu kan siapa mau lewat. Gue bilang biarin. Anak buah mesti nyampe kantor duluan telat nih. Kita mah bos belakangan. Biar aja di jalan duluan. Gitu. Iya. Itu duit kita loh. Mereka makan bergaji dari duit kita. Begitu. Sudut pandang seorang Melanie Subono rupanya sekarang baru ngerti lagi. Mel lo tuh ada masalah apa sih sama Pak LBP? Gak ada masalah. Gini, gue jelaskan ya ke semua orang. Gue gak pernah punya masalah sama siapa-siapa. Tapi orang kayaknya banyak punya masalah sama gue. Karena kan gue lihat di medsos lo tuh selalu ke arah dia lah gitu ya. Sebenarnya kalau lo mau lihat lagi semuanya banyak tau, bukan cuma dia. Iya. Cuma kemarin lagi jadi bahan tertawaan orang-orang karena jadi hari itu paginya, ya kayaknya pagi gitu gue ngeliat. Dan itu bahkan gue kalau dilihat tuh gue gak nyela dia loh. Jadi ada satu media yang naikin wawancara sama dia atau apa gitu gue lupa. Dia tuh lagi ngomong enggak saya nggak ada di mana-mana, saya bukan orang yang ngurusin segala kok, saya cuma gitu. Pokoknya intinya gitu. Itu benar-benar cuma gue repost. Jadi gue lagi nggak ngeluarin kata-kata gue yang apa segala, enggak. Benar-benar gue repost. Udah selesai nih ya. Gue itu di Eropa, lagi di Paris apa di Belanda apa di Jerman gitu mau show. Udah nih
kelar dong, gue taruh handphone, gue mulai make up, mau nyanyi. Terus 3 jam kemudian sambil gue make up tuh orang-orang tim gue itu pada ngomong, Mel cariin Luhut tuh. Gue berpikir selama itu orang ngomong tuh karena ngeledekin postingan gue tadi pagi. Iya. Jadi semua tuh gue cuekin. Mel ada Luhut tuh ngomong. Nah gue tetap make upan gitu. Ya come on man, di Eropa kan dia baru statement dia gak di mana-mana gitu ya. Udah gitu gue cuekin. Terus ada teman gue ngerokok keluar, gue WhatsApp, itu siapa sih yang ngomong lagi kasih sambutan, emang beneran LBP, gue tanya gitu. Temen gue jawabnya nggak tahu, gue nggak lihat. Oh ya udah dong, gue pikir emang gue dikerjain orang gitu. Udah gue tetap make upan, tiba-tiba gitu manajer gue yang datang, Kak itu beneran di atas panggung lo ada Luhut. Gue kan gini, wah sampai juga ke Eropa bapak. Ya udah gue foto doang. Waktu lo ketemu sama dia lo gimana? Nggak gimana-gimana karena dia posisinya lagi ngomong di atas panggung. Tapi gue selfie dengan dia di belakang gue. Tapi terus lo nggak ketemu langsung di situ? Hari itu ketemu tapi dari jauh doang. Karena gue posisi di backstage dan dia di atas panggung. Nggak. Tapi hari lain gue berkali-kali ketemu sama dia gitu. Cuman kayak lo kualat kayak lo tau nggak rasanya dihantui itu seperti apa? Makanya gue mau nanya, lo frontal begitu Jengjet Mel, gitu kan? ada yang benci nggak sama lo Mel? Pasti banyak. Langsung ngomong sama lo gitu langsung? Pasti ada, pasti banyak. Kalau orang bilang Mel lo itu apa ya? Sevokal itu buat batu loncatan ya lo, loncatan karir atau apalah. Sebenarnya enggak, itu bunuh diri karir tau. Betapa banyak produk yang kayak TV kan gue udah nggak boleh live sekarang, taping boleh, gue udah nggak boleh live karena begitu frontal. karena kayak editornya baca doa di belakang. Aduh si Melani ngomong apa nih gitu. Gitu. Beberapa produk menjauhi gue, walaupun di sisi lain gue juga menjauhi produk. Kayak tahun lalu gue tahun ini gue ditawarin rokok tour itu berapa puluh kota gitu, harus gue tolak. Why? Karena dia adalah salah satu yang menjadi naik namanya ke pengadilan segala macam karena pembakaran hutan. Gue nggak bisa menyuarakan ini, tapi gue juga jalan di panggung dia. Dengan akhirnya foto gue ada brand dia di mana-mana gitu kan. Orang kita kan literasinya juga males, dia cuma ketimbang lihat foto, wah gitu. Jadi sebenarnya bunuh diri karir gitu. Cuman ya rezeki bukan dia ngitung lah, ya kan? Gitu. Iya. Jadi ya udah gitu. Iya ya. Yang benci pasti banyak. Teman-teman artis lo gitu ada nggak yang lebih berhati-hati dengan gue ya banyak. Berhati-hati ya. Ya. Banyak juga yang kadang-kadang dikirim sebagai utusan untuk ini kayak sekarang nih kan mulai pemilu nih. Pasti. Mel gitu. Ada utusan-utusan itu akan ada. Meminta lo untuk menjadi bagian dari Atau untuk diem. Tolong Atau dong jangan ribut dulu selama gitu. Jangan ribut ke si A. itu kayak gitu lo dikasih duit Mel. Iya. Tapi gue gak pernah terima, gue gak mau. Walaupun gue kadang-kadang nanya ya, toh kalau gue terima tawaran untuk diem, gak ada yang tahu dong. Iya gak sih? Sebetulnya kan kalau misalnya kalau gue campaign lo akan tahu dong. Tapi kalau gue disuruh terima duitnya untuk diem, kan sebenarnya orang gak ada yang tahu. Bilang aja gue lagi sakit kayak apa gitu. Cuman kayaknya lu tau gak sih otak gue kan suka kartun banget ya. Gue tuh kayak ngebayangin di sini ada malaikat, sini ada setan tuh nggak yang terus ngomong-ngomongan gitu yang payah lo Mel apa. Jadi gue kayaknya nggak berani. Gue nggak tega sama diri gue sendiri. Ya. Itu integritas menurut gue. Sisa-sisa integritas gue yang nggak seberapa itu. Melani lu tuh kan ada hashtagnya malaikat brengsek. Lo emang malaikat sih Mel emang kalau gitu. Brengseknya juga. Malaikat brengsek. Aduh ya ampun iya ya. Jadi nggak heran sih sebenarnya gue udah tahu lo sih Mel kayak begitu ya. Maksudnya sebagaimana seterus terangnya lo, sebener-bener seterang-terangannya lo segala macam. Ngomong-ngomong soal terang-terangan nih. Mel lo kan ada penyakit ya dan penyakit itu tuh berat ya. Kok lo masih bisa minum alkohol? Gue minum cuman anggur merah yang adalah jamu. Anggur merah itu jamu. Oke. Bukan ya akhirnya dia menjadi alkohol setelah difermentasikan ya gitu. Tapi kan beda dengan alkohol kimia. Dan minum itu kan makanya lo di samping hashtag malaikat brengsek selalu ada peminum bertanggung jawab. Gue minum kayak orang gila, gue mabok tidak. Makanya orang kalau lagi nulis mabok mulu tunjukkan ke gue. Gue berani kasih duit berapa M gitu ya. Duit lo ya. Kalau ada yang bisa nunjukin kalau gue mabok, gue gak pernah.
gue minum sewajarnya takaran, Oke. tidak lebih, tidak kurang. Apalagi berbicara anggur merah, dia ada kolesom. Yang jelas-jelas sama pemerintah pun dikasih kalau lagi zaman jalur mudik misalnya, itu kasih kolesom tuh emang buat kesegaran. Terus ada lagi anggur, even dia punya anggur barbara yang khusus untuk ibu melahirkan, Oke. yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi gue bukan yang wah segala, bukan. Nah gitu ibu-ibu. Jadi Melani bukan pemabuk. Bukan. Ya, brengseknya bukan karena peminum, bukan, ya kan? Brengseknya karena Kalau itu saya nggak tuh. minum aus bu. Makanya lu brengsek, lu bilang malaikat brengsek. Brengsek lo tuh apa sih, Mel? Loh, tanya pada orang-orang yang ya itu tadi yang kesel sama gue tadi itu. Gara-gara itu doang brengseknya. Sebenarnya malaikat brengsek itu dual. Jadi itu Hitam kata putih. malaikat brengsek itu bukan dari gue gitu. Pada tahun tertentu itu kan semua band, semua musisi, semua apa lagi harus punya nama fans tuh. Buat gue kan nggak penting banget gitu-gituan ya. Apaan sih gitu. Orang pada cacingan sendiri, ayo cari dong mbak, lu aja cari ngapain gitu kan. Gue nggak penting buat gue. Akhirnya karena lagu single hits gue pertama tuh yang bareng Anda Dia Sahabat, orang sempat ngomong tuh, wah sahabat Melani aja ya, tapi kan dulu Peter Pan juga buat itu. Ya kan, gue nggak penting buat gue untuk lo menamakan diri lo, lebih penting buat gue lo mengerti apa yang gue pengen sampaikan dan lo lakukan, ya kan. Udah tuh, lalu mulailah dengan Si Rumah Harapan jalan. Dari lirik-lirik gue banyak peraturan yang berubah, orang merasa hidupnya berubah dengan mendengarkan lirik gue. Akhirnya dia nyebut, wah lo malaikat ya Mel. Menurut gue brengsek. Oke. Jadi gue pengen jangan pernah memuja orang sedemikian rupa, karena selama bentuknya masih manusia pasti dia dikebrengsekan. Supaya lo nggak kecewa gitu kan. Banyak orang yang wah gue udah ngefans malu, kok lo ngerokok sih, emang masih manusia. Jangan. Sementara Rumah Harapan, musik gue atau gue itu lahir dari orang yang brengsek, tapi buat gue mereka malaikat. Mel, titik balik lo memutuskan pada akhirnya lo menjadi aktivis tuh apa sih momennya? Gue sadar gue powerful. Oke. Ini orang suka kalau Tuh salah. brengseknya Melani tuh. Iya, orang suka salah arti. Gila lo tengil banget. Oh tidak, gini. Powerful itu tidak dilihat dari jumlah follower. Tapi kan lo mau jadi influencer harus gede. No, follower lo berapa? 10. Maka lo adalah influencer untuk 10 orang yang ngikutin lo ini. Maka di luar sana ada 10 orang yang setiap pagi pengen lihat itu ngapain sih hari ini. Lo tuh influencer pasti untuk seseorang. Gue powerful. Hari ini gue menyadari bahwa mungkin gue bukan tipe yang akan diajak masuk ke istana ini itu, bukan segala macam. Tapi kalau hari ini, nih kayak pada saat pembuatan tato ini gue bilang demo, turun demo. Reformasi di korupsi. Pada saat gue powerful. Musik gue merubah hidup orang. Gerakan gue di Rumah Harapan merubah hidup orang. Benar-benar kasarnya, amit-amit nih bahasanya, lu dari mau mati nggak jadi bisa. I am that powerful. Kapan lo sadar itu, Mel? Di momen apa lo? Waduh, gue nggak, tapi long time sih. Long time. Dan akhirnya gue bikin gitu, gue menjadi aktivis dengan cara seni. Pesan gue sampaikan lewat musik gue. Kenapa gue harus menjual cinta itu indah? Enggak bu, gitu. Pada saat gue bisa bilang, kalau lo usaha lo bisa makan, kan sama. Tapi gue sampeinnya lewat musik. So why not gitu. Udah lama, plus gue manajemen pertama gue di Pulau Biru, gue sama Slang. Dan kesini-sininya kan gue ya akhirnya ya ketemu manajemen ke manajemen yang emang gak mengarahkan gue buat lagu cinta dong. Enggak gitu, selalu ketemu yang membebaskan. Membebaskan, karena orang juga udah tahu sih ya. Dan akhirnya gue melihat hasil. Hasilnya ada gitu. Gue manggung di pas lah panggung-panggung terakhir sebelum pandemi, Palu apa mana gitu ya. Gue manggung, ada orang datang, pokoknya telat, datangnya. Pas gue udah kelar dia baru datang. Ternyata dia harus naik sepeda berapa jam untuk nyampe ke panggung gue. Udah kelar juga kan gue. Telat dong kamu. Enggak apa-apa mbak. Terus kamu kesini mau ngapain? Dia bawain gue lukisan. Dia nggak punya duit. Jadi untuk beli kanvas dia nggak bisa. Gue kagak tau dia nyolongin jemuran siapa gitu ya. Pokoknya kaos-kaos putih gitu diambil-ambil dijahit-jahitin sama dia, jadilah satu kanvas gede putih. Terus dia nggak bisa beli cat sama kuas. Dia pakai apa? Pakai ampas kopi. Dia gambar gue apa segala macam. Karena digulung kan begitu dibuka udah nggak ada bentuknya lagi ya. But gue nggak bahas itu gitu. Dia cuma mau ngasih itu. Terus kamu udah nggak dapat konsernya, sekarang kamu balik lagi ke daerah kamu berapa belas jam itu naik sepeda. Iya mbak. Kenapa? Gue tanya gitu kan. Kalau gue kan udah tahu nggak bakal nyampe, mending gue putar balik pulang. Kenapa? Karena dulu Mbak Mel pernah teriak tentang satu ini, gue sampai hari ini demi Tuhan gak inget.
kakak pernah teriak tentang satu hal dan kakak tuh selalu bawain itu dengan lagu yang apa, abis itu kakak buat petisinya. Intinya pendek kata, sejak hari itu gerakan itu dijalanin, ada satu peraturan kota di kabupaten dia yang berubah aturan, dan sejak itu kesejahteraan hidup bapaknya dan apa segala macam tuh jadi berubah. I don't remember at all. Gue cukup tahu bahwa ternyata yang gue teriakan ini membuat perubahan ke hidup orang. Itu momen Itu buat gue award jauh lebih dapat ketimbang gue dapat. Lu ingat lagunya yang mana? Kagak. Petisi yang mana? Kagak. Kagak. Yang gue inget cuman adalah oh ternyata ada orang hidupnya bisa berubah. Lo tuh cuma bener-bener berdasarkan based on action aja ya Mel? Yes. Lo lihat apa, lo speak up, lo suarain, lo jalanin gitu Yes, ya. dan itu lebih bagus daripada orang yang berbulan-bulan bikin planning. Gue mungkin planning gue pendek tapi gue action. Itu ya actionnya. Yeah. Jadi buat ibu-ibu yang mau ngapain aja yang penting Planning action. lo jangan kelamaan, nggak action. Action yang penting. Ya? Kebanyakan menimbang, bukan berarti gue nggak kalkulasi, ya pasti gue menimbang A, B, C. Cuman ya udah, terus kalau nimbang mulu kapan geraknya? Iya. Iya. Gerak yang penting ya. Action ya. Berhasil? Oh enggak. Tapi kalau saya mau jadi aktivis besok pasti berhasil? Oh enggak. Enggak lah, banyakan kalahnya. Tapi gue lebih baik daripada cuma ngomel di rumah. Iya. Iya. Jadi lo action gitu, lo nggak mikirin nanti akan begini, enggak ya? Pokoknya lo action. Yang penting gue mencoba. At least gue coba. Gue mendingan mati nyoba daripada gue mati mikir doang di rumah ngapain ya, jalanin nggak ya? Gitu. Iya. Ya, setuju nggak? Setuju. Kalau setuju lah. Mel, lo kan orang nggak kenal takut ya Mel ya? Dan lo tuh sangat belak-belakan Kenal lah gitu. sama Tuhan gue takut. Ya. Itu lo dapat dari mana sih Mel? Dari keluarga lo tuh ada yang menginfluence lo seperti itu? Lo ngelihat siapa dari lo kecil atau? Gue tuh kan dori banget ya, memori gue nggak jauh gitu, tolol lo gue. Dari siapa ya? I don't know, tapi gue inget pada saat gue kecil itu gue udah Bokap mulai. kayaknya nggak gitu banget. Bokap lebih banyak pertimbangan. Iya kan? Tapi mungkin zamannya juga beda kan. Eranya juga beda. Dulu kan juga nggak medsos atau apapun, Ya, dan ya, masih ya. di era yang mungkin orang tua ngajarin kalau ngomong berani ngomong itu kurang Tetap ajar atau kayak promo, gitu, ya. iya kan gitu. Mungkin eranya beda, nggak bisa dibandingin kalau menurut gue. Gue inget dari pertama kali gue mulai masuk dunia modeling tuh ya. Jadi bahkan belum musik, belum apapun, masih kecil gitu masih. Gue ketemu Mas Iwa, dan Iwa tuh belum, ya maksudnya apa ya, dulu ngeliat dia, ih ada Iwa Kak gitu kan. Dan gue inget dia Zaman pernah itu ngomong, lah ya. dia pernah ngomong sama gue itu satu kalimat yang gue tanya lagi sama dia sekarang, dia kagak inget. Tapi itu nyangkut di kepala gue. Intinya gini, nggak usah ngomong kasihan sama orang. Lu mah mendingan lihat orang ketabrak lu lewatin, ketimbang lu lihat tapi nggak nolong. Itu dia ngomong gitu. Di situ lo langsung Nah, recall iya gitu juga langsung. ya, gue mendingan kagak ngeliat ada orang tabrakan gue tinggalin. Timbang lo lihat, ih kasihan. Tapi Terus udah. berhenti. Sejak itu gue nggak pernah pakai kata kasihan, nggak pernah ngomong pakai kata kasihan. Kalau gue nggak ada actionnya, mendingan gue nggak kasihan sama orang, bodo amat. Jadi itu lo setiap hari bangun tidur tuh begitu ya Mel, yang ada di kepala lo, yang ada gue harus do something apa nih hari ini. Iya. Day by Nah, kalau day tahun gitu ya. hari lo hari terakhir gimana? Gak sempet gitu. Itu yang selalu lo tanemin ya. Iya. Hari ini hari terakhir gue. Apa yang gue bisa bikin gitu ya. Makanya Iya, jangan gue tiap kali operasi udah mikir, kalau gue nggak bangun, gitu. itu lo selalu Iya. mempersiapkan diri lo begitu ya. Gue bahkan udah ada wasiat kayak buat anjing kucing gue, what to do with them kalau gue nggak ada, every time. Iya. Gue tuh bener-bener bisa ngerasain ya lo dengan dikasih itu kan penyakit lo kan bisa dibilang cobaan buat It's lo a kan. blessing. Justru malah jadi it's a Iya. blessing ya. Kalau nggak tengil banget kayak gue jadi orang. Lebih tengil dari sekarang maksudnya. Lo kalau dibilang idola ya, Mel, lo punya idola gak sih Mel? Banyak. Siapa tokoh inspiratif lo? Nah itu gue gak tahu namanya semua. Karena gini, lo mau ngomong Ibu Teresa kayak lo kenal aja, ya kan, atau siapa gitu. Tapi kalau jajarin rumah gue nih, lo jajarin deh, gak usah jauh-jauh, yang kejauhan jajaran rumah gue di kiri berapa 4 atau 5 rumah dari rumah gue tuh ada ibu warteg ya, Bu Tawi, kerjaannya buset udah beda 5 rumah, kalau teriak kedengeran sampai rumah gue. Lakinya lari kalau kata dia, mau brengsek laki gue gitu. Anak dia 4 atau 5 gue nggak tahu gitu. Dia cuman jualan, sekolah lo anaknya.
berhasil disekolahin walaupun tiap sore gitu. Anak setan mandi, anaknya nyaut tuh gue inget banget. Kalau anaknya setan ibunya apa gitu. Tiap sore berapa tahun gitu kan. Berhasil lo jalan berapa lagi gitu. Ibu-ibu kerjaannya cuma gitu doang. Dagang nasi, sarjana satu anaknya. Jadi gue punya ribuan toko yang gue lihat setiap hari. Gue gak tahu namanya satupun. Itulah toko-toko inspiratif buat lo ya. Dari belajar justru dari yang siapapun gitu ya. Lo religius ya Mel? Sangat religius. Balik lagi kalau artis tadi itu kan bahasa Indonesia dan secara kamusnya apa. Nah kalau gue secara kamus gue religius. Tapi gue tidak. Orang pernah nanya, lo kenapa sih gak bikin album religi, lagu religi kan apalah gitu. Gue bilang lagu-lagu gue sangat religius. Karena gue berbicara jangan menyakiti hewan, jangan menyakiti manusia, jangan merampas hak orang lain. Itu menurut gue itu religius. Tapi di Indonesia yang dianggap religius itu lo pada saat lo menyebut kata Tuhan di situ. Walaupun sorenya lo ketangkap ngedrugs, habis ngeluarin album religi. Menurut gue sangat religius, tapi gue nggak berani buat nama Tuhan di situ. Menurut gue agama itu perbuatan. Lo buat aja, buat apa? Gue mungkin orang paling jarang masuk rumah ibadah gitu. Buset, gereja gue bolong-bolong banget. Gue memilih untuk melakukan aja deh apa yang dikatakan Alkitab gitu. Action language langsung ya. Iya. Nah itu masuk kategori religius atau enggak? Ya terserah orang nilainya apa. Iya. Karena sebenarnya memang agama kan mengajarkan kita ya itu ya berbuat baik. Ya, tapi di sini lo dianggap tidak beragama pada saat kalau nggak masuk gereja hari ini, kalau nggak ini ya. Di sini hanya sebatas itu ya. Dilihatnya ya. Kalau tokoh besar di Indonesia Mel, menurut lo siapa yang keren? Siapa yang bisa lo jadikan wah keren nih orang mikirnya, pemikirannya atau actionnya lah. Banyak dalam cara berbeda-beda ya. Even orang yang gue hina-dina pun pasti ada sisi bagusnya. Lo bisa mengambil pelajaran juga dari situ. Makanya gue tuh nggak pernah ngefans sama penokohan sih gitu. Orang kita kan gitu ya. Katanya milih si ini, kok ini bikin bener dipuji. Lah emang kenapa? Orang kita kan gitu, milih A, besok si B-nya salah pakai warna dasi aja. Hina banget gitu, kayak langsung segala cicak buaya lah ke bawah, segala. Lu nggak move on banget hidup lo gitu. Iya kan? Ya segala apalah gitu. Buat gue ya tergantung. Setiap orang pasti punya sisi, bahkan orang yang gue nggak pilih sekalipun kalau dia lagi bagus gue puji, orang yang gue pilih dia jelek gue hina. Pokoknya lo bener-bener hanya berdiri di atas kebenaran gitu ya. Menurut gue Siapapun gitu. kebenaran. Tanpa memaksa orang harus ngomong gue benar, tapi gue harus selalu benar. Tanpa memaksa orang harus setuju sama gue. Oke. Kebenaran versi Melani. Ya, betul. Mel, kalau Eyang almarhum, Eyang B.J. Habibie, apa buat lo? Dia seorang, gue tidak terlalu setuju beliau sebagai politikus. Gue tidak terlalu memuja beliau sebagai presiden. Karena pola pikir beliau yang kejermanan yang ngomong tuh di depan muka apa adanya, nggak cocok sama kejawaan kita. Ya. Tapi dia seorang teknokrat yang hebat. Dalam segi teknologi, teknokrat gila sih. Yang menurut gue cukup disia-siakan oleh Indonesia. Sampai sekarang dia nggak jalan, R80-nya nggak. Ya kalau Indonesia mau menerima industri pesawat itu dulu sebagai bagian dari negara, mungkin Indonesia salah satunya negara di Asia atau Asia Tenggara yang punya industri pesawat. Yang lebih dihargai oleh Jerman, Rusia, Amerika ini segala macam sampai hari ini. Semua temuan dia setiap lo ngeliat pesawat yang ngondek itu setiap kereta yang itu kan ada capnya Habibie di situ. Tapi sampai saat terakhir Eyang pun hampir nggak ada. Wartawan tuh atau kalau datang apa sih? Kalau lagi di rumah Eyang di Jerman, itu yang datang tuh student mana, menteri negara lain yang pengen belajar, pengen nanya sesuatu. Sini yang datang apa sih? Gimana Pak rasanya ditinggal Bu Ainun udah lama? Aduh masa itu lu punya salah satu orang terpintar di dunia loh. Ini bukan kata keluarganya, ini diakuin oleh dunia. Ada yang malah bilang di atas Einstein gitu. Masa pertanyaan lo segitu-gitu aja sih? Tidak memanfaatkan keberadaannya ya. Namanya naik setelah apa? Film Habibie Ainun. Iya kan gitu. Padahal dia orang, lu nggak mau memanfaatkan dia apa? Bukan memanfaatkan jelek ya maksudnya. You have the knowledge of everything gitu. Iya. Itu yang lo lihat nggak pernah lihat. Dia orang paling tulus yang gue
kasarnya tuh udah ngeliat negara nih nggak mentingin lo menurut gue, tapi Eyang tuh apa-apa untuk Indonesia. Kesel gue kadang ngeliatnya. Eyang tuh orang-orang yang udah terakhir bahkan di saat dia sebelum benar-benar ditidurkan gitu ya, maksudnya dibikin istirahat gitu, apa-apa tuh menurut gue gini, orang udah dibawa obat itu kan pasti alam bawah sadarnya tuh lebih bicara jujur ya. Kalau orang kan biasa ini ya jaga kakakmu ini itu, Eyang tuh banyak ngomong Nusantara, Ibu Pertiwi, Indonesia, cinta banget ya Indonesia. Itu yang Dari ada situ di- gue belajar tentang oh iya ya, cinta ya udah lo lakuin aja buat negara. Sedekat apa sih Mel lo sama Eyang? Eyang kan banyak di luar ya, dan cukup deket lah. Ya mungkin cucu yang lumayan interest in politics dan dengan walaupun dengan cara yang berseberangan ya gitu. Ya gue ya, dan gue kayak momen-momen kayak gini gue lagi rindu banget sih diskusi sama dia. Berarti lo dong yang paling menyerap keilmuannya dia. Gue rasa gitu. semua pinter mah enggak gue ya. Kalau paling pinter enggak, paling dongo iya. Ada tuh anaknya siapa ya yang sekarang lagi belajar lumayan yang kayak dia lakukan itu teknologi apa segala macam. Gue rasa semua menyerap dengan caranya sendiri-sendiri. Oke. Ada yang teknologinya, ada yang dari hobinya, ada yang dari apapun itu. Menyerapnya angle yang berbeda-beda. Karena Eyang juga bilang, lo mau berjuang untuk Indonesia nggak semua harus bisa bikin pesawat kok. Lo bisanya apa seni? Ya dari situ aja. Lo bisanya apa ya? Dengan cara masing-masing. Eyang pernah marah nggak sama lo? Enggak, tapi Eyang merasa pernah lihat gue marah-marah. Oh gitu? Heeh. Kan suka soto ya beliau. Jadi Dia liat lo marah-marah. gue itu versi dia. Jadi pada Marah-marah suatu saat lo- acara keluarga atau apa deh, gue ketemu sama dia atau gimana gitu, gue lupa gitu ya. Dia tuh ngomong gitu, iya kamu mau nyanyi ya? Iya Eyang, aku abis, gue telat atau apa, gue bilang, iya Eyang aku abis nyanyi di TV mana gitu. Iya saya lihat tuh, kamu marah-marah itu saya lihat. Eyang itu nyanyi loh, sumpah gue nyanyi bukan marah-marah, tapi versi dia itu gue marah-marah gitu. dia gimana Mel terhadap lo yang marah, yang dia pikir marah-marah belak-belakan? Sama berarti? logis nggak masalah. Loh dia pernah gue protes kok. Iya dan it's okay. Ya balik lagi pemikiran dia kan lebih bule dari kebanyakan orang di sini ya. Ya, mau menerima kritikan, asal kritikan itu memang untuk membangun gitu ya. Jadi udah di situ memang ya. Pesan yang terakhir ke gue itu kok tetap jadi pemberontak ya. Pemberontak untuk Indonesia. Begitu pesannya. Iya. Dan itu yang lo lakukan. Itu yang gue lakukan. Terus kan dari sebelum beliau dari beliau hidup sampai sekarang itu yang lo pegang gitu. Jadi itu yang dia dukung gitu ya. Karena dia tahu lo tujuannya untuk Kayak orang suka ngeledek, yang sendiri mana mau diprotes. Hey, pertama yang begitu Habibie menjadi presiden, besoknya gue menjadi cover majalah Hai dengan ikat kepala gede. Apa kabar lu reformasi? Gue protes kok, kalau memang dia tidak baik, gue akan protes. Pada saat orang yang Pak Luhut seorang nganggap gue tuh suka nyela dia lagi bagus gue puji loh. Karena gue tuh tidak menokohkan orang. ya Tapi kebijakan yang keluar dari mulut dia, kalau lagi bagus ya bagus, jelek ya jelek. Kalau lo mau ngefans sama orang, jadi grupis band aja gitu, lo jangan lihat ke pemerintahan, nggak bisa gitu. ya ngefans sama orang tuh lo saking ngefansnya kejelekannya udah nggak lo mau Iya, which is nggak bisa itu, nggak bisa gitu. Tapi kan kita milih dia, masa justru karena lo milih maka lo punya hak untuk mengkritik dia kalau dia salah, bukan lo puja-puja kayak orang gila gitu. Iya. Gue milih lo karena gue percaya sama lo. Yes, Kalau pada lo saat nggak lo bener, miring, ya, gue ingetin. Gue ingetin. Karena gue sayang sama lo, maka gue ingetin. Bukan berarti lo, ya balik lagi lo mengaminkan semua salah dan lo tetap diem, ya lo mendukung salah. Ya, jadinya begitu ya. Jadi itulah makanya kenapa lo tuh mengomentari kasus-kasus Yes. gitu ya. Yes. Sebenarnya ke situ ya Mel. Yes. Ini sih yang mana yang benar sih gitu kan? Lo bilang single begini standard gitu loh. kan. Kok nih siang kok dilepas, kok sore. Apalagi sekarang, seorang salah apapun, asal pejabat, asal sopan dilepas. Habis dia sopan. Sopan mulu dipakai. Gak apa-apa. Tapi besok siapapun selama mereka sopan, lepas ya. Ikuti standar yang itu. Itu jadi ya kasus-kasus. Jadi lo tuh bersuara untuk ngingetin ya. Iya. Hey, Yang mana nih yang lo mau pakai? Karena bikin aturan lu bukan gue. jangan bikin bingung dong. Iya, gitu jangan ya. bikin bingung. Kan gue gaji buat mikir. Itu balik lagi ke situ. Gue seneng banget sih itu. Bener tuh, gue belum kepikiran. Gue belum, maksudnya iya ya, iya juga ya. Pajak gitu. lo kemana kalau bukan buat gaji? Iya juga ya. Mau ganti gorden. Lo dari semua kasus Mel yang
paling bikin lo marah banget apa, Mel? Oh, nangis sih gue. Dan itu gue bikin klipnya. Colongan bansos di masa COVID kemarin. Oke, ya. Itu gue nangis sih. Walaupun gue tidak yakin dia adalah aktor utama sebenarnya ya. Gue nggak yakin sih sama orang yang kebanyakan dipenjarakan di sini tuh benar-benar aktor utama atau cuman lo yang kebagian dikorbankan aja gitu. I don't care gitu siapa aktor utamanya, tapi jir itu jahat sih. Ceban sebungkus, ceban lo makan. Aduh, itu buat gue Ya. ceban loh. Ceban lo makan. Apa di yang atas orang yang gue Ya. Rumah Harapan gue bekerja tiap hari gitu. Gue lihat orang kayak apa gitu. Ceban lo makan. Wah, gila sih buat gue. lo action lo apa tuh, Mel, pada saat itu? Gue menggalakkan Rumah Harapan makin kenceng. Dan gue kalau yang itu gue bikin lagunya, gue bikin judulnya apa sih bareng Denis Nusi. Dan gue bikin orasi di lagu itu. Cuman intinya adalah lo pas lo di atas sana lo nyaman. Apa namanya, lo inget gak sih gimana lo bisa dapetin jabatan lo hari ini? Bukannya karena gue yang dorong lo kesana ya, karena ini nih yang pada gak makan ini yang milih lo. Inget gak lo proses itu? Gak apa-apa, lo baru beli 1 tiket ke neraka gitu, one way menurut gue. Gue satu lagi mau nanya deh, lo kan seperti sangat up to date banget ya, Mel, dengan segala kasus yang terjadi gitu. Itu lo taunya dari mana sih? Dari orang-orang sih, Dari dari orang-orang gitu, dari gue mengupdate diri gue sih. Gue Apa orang lo yang punya satu apps khusus yang enggak. Karena Gue udah ada di lingkaran itu sekian lama, itu pasti nyampe ke gue sih beritanya, pasti nyampe. Dan di sisi lain gue juga tipe orang yang masih suka mencerdaskan diri sih. Gue percaya atau enggak, gue salah satu orang yang masih langganan sampai hari ini secara fisik majalah Tempo. Gue mengupdate diri gue. Karena gue juga nggak mau jadi orang tolol yang tiba-tiba nyampe. Karena tongkrongan gue bisa hari ini di warteg sama tukang beca, siangnya gue makan siang sama menteri. Gue pengen punya wawasan, gue pengen punya banyak hal di kepala gue gitu. Dan menurut gue tuh menarik diskusi sama mereka, menarik mendiskusi sama siapa menarik. Jadi gue memang suka ngebaca, gue cari tahu. Hobi gue tuh baca dari dulu. apapun ya. Apapun. Pokoknya untuk namanya supaya knowledge lo ada terus. Enggak cuman tahu ini baju ini lagi iklannya si ini lo, enggak. I will know everything gitu. Iya. Itu lo juga tahu. Itu gue tahu, tapi gue mau tahu semuanya gitu. Gue pengen tahu. Ya, begitulah Melanie. Mel, lo tuh udah menjadi penulis ya. Lo udah banyak bikin musik, lagu, lo as an artist gitu. Lo juga presenter juga, lo juga bikin film kemarin ini kan. Lo udah semua gitu lo kerjain. Apalagi sih Mel yang lo masih kepingin, mimpi lo apalagi sih yang masih lo belum capai gitu? Ada sih, berguna aja gue. Meneruskan apa yang udah ada aja. Ya berguna, yang penting gue berguna. Kalau nggak bisa berguna, yang minimal nggak nyusahin orang. Ya begitulah ibu-ibu. Iya bu ibu, soalnya ntar kalau mati nyampe surga malaikat nggak nanya lo bikin film apa kemarin, subscriber lo berapa, yang akan dicek lo udah berguna belum, lo udah ngapain. Very nice ya, gitu ibu-ibu. Aduh, semoga ibu-ibu yang nonton hari ini terinspirasi dengan cerita Melanie, karena gue terinspirasi sih, makanya gue followers lo Mel. Karena sampah. nih anak nih Sampah satu gila. gue dari kecil soalnya kenal dia, terus tiba-tiba Asli. sekarang dia jadi begini. I'm proud of you gitu Thank you. loh. Proud I'm of you very too. proud of you. Thank Maksudnya gila nih si Melanie keren banget, dia bisa apa ya, jejak gitu loh. Lo bisa jejak karena ya itu ya. Gue melihat lo beruntung banget gitu, lo mengalami penyakit segala macam dan itu lo jadikan blast buat lo gitu. Seharusnya gue yang lebih beruntung tidak punya penyakit itu, seharusnya gue lebih dari lo harusnya ya gitu. Jadi hari ini gue belajar itu. Dan lo punya untuk peluru, gue. ini peluru lo nih, podcast dan segala macam Amin, itu peluru lo. iya, karena Just memang so it's good. gue kepengen berbagi lah gitu. Ya. Nomor 1 adalah dari semua narsumnya, gue mau ini untuk gue. Yang di luar sana dapat
alhamdulillah Iya, gitu. Tapi iya. nomor satu buat gue. Iya. Makanya hari ini Mel gue dapet banget dari Thank lo. Gue seneng banget. Semoga ibu-ibu di rumah juga mendapatkan inspiratif yang sangat keren dan bisa memacu kita biar selalu move on. Apapun persoalan hidup kita, Iya. kita harus move on. Karena ya memang hidup jalan terus ya Mel Iya, ya. betul. Oke, ibu-ibu mau tahu cukup sekian. Terima kasih hari ini dengan Melanie. Tapi jangan kemana-mana karena nanti ada episode selanjutnya membahas yang lain lagi dari sisi Melanie. Oke, bye-bye.